Ini yang kedua bahasan tentang tadi kan tentang akliyah ya secara akal. Sekarang kita bahas tentang mau di pretelinya tentang lafdiyah atau lafaziyah. Faqahtila fihim fi annal imana hal yazid wa yanqusu am huwa ala rutbatin wahidah. Nah, di sini kita bahas tentang masalah kata iman ya atau iman lah. Apakah itu bertambah dan berkurang atau hanya satu tingkatan saja? Maksudnya yang nggak bertambah nggak berkurang. Wahada al-ikhtilafu man sya'uhu al-jahlu bi kaunil ismi mushtarakan a'ni ismal iman wa idza fussila musammiyatu hadzal lafzi irtafa al-khilaf. Nah, karena apa sih yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama tentang iman ini? Ya karena perbedaannya itu ya atau perbedaan itu ya orang-orang tentang bahwasanya iman itu bertambah atau berkurang ini perbedaannya itu ya disebabkan karena lafaz iman ini merupakan musytarak. Musytarak itu kan satu lafaz banyak mana. Ya, maka apabila misalnya penamaan lafaz ini diperinci atau dipreteli satu persatu, nah maka terangkatlah atau hilanglah perbedaan tersebut. Jadi antara iman ini sebenarnya kata musytarak ya. Kita mau lihatnya dari sudut pandang apa nih, gitu intinya gitu. Nah, kemudian wahwa musytarakun baina salasi ma'anin idh qad yu'abbaru bihi anit tasdiqil yaqinil burhani wa qad yu'abbaru bihi anil i'tiqadi taqlidi idza kana jazman wa qad yu'abbaru bihi an tasdiqin ma'ahul amal bimujabil tasdik. Nah, jadi iman kan tadi musyarak satu lafaz banyak mana. Di sini ada 3 makna kata Imam Ghazali. Nah, yang pertama itu iman itu bisa saja bermakna apa? Tasdik, yakini, burhani, yaitu iman itu ya kebenaran disertai dengan bukti yang nyata jelas gitu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ada dalilnya gitu. Kemudian yang kedua juga terkadang iman itu ya maknanya itu diungkapkan dengan i'tiqad taklidi. Apabila sudah pasti maksudnya kebenaran disertai dengan i'tiqad taklidi itu ya udah ikut-ikutan aja, misalnya warga setempat gini gitu kan. Dan terkadang iman itu yang ketiga bermakna apa? Ma'lul amal, maksudnya ya kebenaran disertai amal perbuatan. Jadi kita itu beramal supaya kita itu tambah yakin. Nah gitu. Itu ada 3 mungkin kayak rumusan masalah ya. Wa dalil itlaqihi 'alal awal anna man 'arafa Allah ta'ala bidalil wa mata akiba ma'rifati fa inna nahkumu bi annahu mata mu'minan. Nah, bukti penggunaan lafaz yang pertama bahwasanya tadi iman itu tadi ya taklid maaf bukan taklid. Tasdik al yakinil burhani bahwa dengan dalil ya. Yaitu siapa saja yang mengenal Allah dengan dalil dan buktinya dan dia itu misalnya meninggal dalam keadaan emang udah tahu dalil dan buktinya gitu kan. Bahwasanya Allah itu ada atau Allah itu Maha Esa. Pokoknya itu tahunya pakai dalil lah. Nah, maka kita menghukumi bahwasanya dia itu meninggal dalam keadaan mukmin. Wa dalilu itlaqihi ala tasdiqit taqlidi anna jamaahirul arabi kanu yusaddiquna Rasulullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam bimujarrad ihsani ilaihim wa talattufihi bihim wa nadhrihim fi qawanini ahwalih min ghairi nadharin fi adillatil wahdaniyah wa wajhi dalalah al-mu'jizah. Wa kana yahkumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imanihim wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anta bimu'minil lana ay bimusaddiq walam yufarriq baina tasdiqin wa tasdiq. Nah, yang kedua ini dalil pembuktian ya bahwasanya iman itu digunakan dengan makna taklidi atau ikut-ikutan. Contohnya kayak itu ya, sebagian orang Arab ya atau jumhur, sebagian besar orang Arab itu kan mempercayai Rasulullah itu hanya karena apa? Bimujarrad ihsan nih, karena kebaikan Rasulnya kepada mereka gitu dan sikap lemah lembutnya kepada mereka gitu. Dan mereka itu melihat Rasul, apapun yang disampaikan oleh Rasul, apapun yang dikerjakan oleh Rasul, ya mereka itu sebenarnya nggak butuh dalil. Jadi emang cuma ikut-ikutan gitu. Rasul kayak gini ikutan, nggak perlu tahu dalilnya. Rasul kayak gitu ikut-ikutan gitu kan. Nah, itu yang dinamakan tasdik taklidi. Jadi emang kalau istilahnya itu kayak membabi buta gitu kan. Jadi ikut-ikutan saja. Itu tingkatan iman yang bukan tingkatan ya. Jadi itu merupakan tasdik taklidi. Contohnya kayak orang Arab dulu ya. Apapun yang Rasul lakuin, walaupun ada yang sebagian orang yang nggak tahu jalannya ya udah ikutin aja. Nah, itu merupakan contoh yang kedua. Adapun wadalilu itlaqi alal fi'li. Nah, yang di sini yang ketiga, qaulu alaihi salam la yazni az-zani wa huwa mu'minun hina yazni wa qaulu alaihi salam al-imanu bid'atun fasab'una baban adnaha imatatul adza 'anit thariq. Nah, yang ketiga ini dalil bukti sahnya bahwasanya iman itu bisa saja disertai amal, maknanya ya tadi ya. Bahwasanya contohnya di sini ada hadis Nabi, yaitu tidak dikatakan beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina, dan juga sabda Nabi, iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Kemudian yang ke bawah
kita fanarji ilal maksud wa naqul. Nah, kita kembali lagi ke tujuan pertama ya tadi bahasannya. In utliqal imanu bi ma'na tasdiqil burhani lam yatasawwar ziyadatahu wa la nuqsanah. Nah, jika kita katakan bahwasanya iman itu bermakna yang pertama tadi ya, yang atas ada makna pertama yaitu at-tasdiq al-burhani, maksudnya dengan disertai bukti nyata, maka yang enggak tergambarkan bahwasanya iman itu bakal bertambah dan berkurang. Bal al-yaqinu in hasala bi kamali fala mazida alaih. Nah, kenapa dikatakan mustahil gitu kan? Masa iya iman bertambah dan berkurang? Karena apa? Karena apabila suatu telah dinyatakan dengan sempurna, misalnya keimanan seorang sempurna, maka otomatis fala mazida alaih, maka ya gimana mau nambah lagi gitu kan? Wa illam yahsul bi kamalih falaysa biyaqinin wa hiya khattatun wahidatun wa la yatasawwaru fiha ziyadatun nuqsanun illa an yurada bihi ziyadatu wuduhin ay ziyadatu tutma'inniyah an-nafsi ilaih bi anna an-nafsa tatma'innu ila al-yaqiniyat an-nadhariyah fil ibtida' ila halin ma fa idza tawarradat al-adillah ala syai'in wahidin afada bi dhahiril adillah bi ziyadatu tuma'niniyah. Nah, jadi yang pertama ini tadi ya, bahwasanya iman itu bisa saja tasdik al-burhani. Jika kita mengatakan demikian atau iman itu bermakna ini, maka otomatis ya gak mungkin ada tingkatan iman. Jadi iman itu ya tetap kahotin wahidah, tetap aja kayak satu kesatuan gitu. Kalau udah dikatakan iman dengan sempurna ya gak bakal bertambah, gak bakal berkurang. Dan apabila wa'ilam yahsul bi kamalih tadi ya, apabila misalnya belum mencapai tingkat kesempurnaannya dalam iman tadi, maka itu tidak bisa dikatakan dengan yakin atau dengan iman. Jadi yang namanya iman itu ya udah yakin, dan itu nggak ada celah untuk berkurang maupun bertambah. Itu menurut pendapat pertama ya. Dan ini tuh pendapat Imam Abu Hanifah juga. Jika kalian misalnya baca kitab Al-Farqu Bainal Firaq, terus Fiqhul Akbar ya, bahwasanya Imam Abu Hanifah ini berpendapat ya bahwasanya al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu enggak bertambah dan juga enggak berkurang. Itu menurut Imam Abu Hanifah ya. Dan itu merupakan Ahlus Sunnah juga. Jadi kita jangan menyalahkan misalnya, wah ini salah dong. Kan yang kita pahami bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, kembali lagi kaidah tadi, kita mau lihatnya dari objek apa dulu nih. Nah, kalau ini kan dari kacamata at-tasdiq al-burhani, dalil. Nah, kalau dari segi dalil ya enggak mungkin ada bertambahnya iman. Adapun yang dikatakan ziyadatu tutmainniyah ya, tumak ninah ziyadatu tumak ninah. Adapun yang kalaupun mau dikatakan bertambah ya, yang bertambah itu ya bertambah ketenangan jiwa gitu kan, sebagaimana yang sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an juga ada tuh di Al-Baqarah ayat 260 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Nah, di situ kan dijelasin tuh, intinya kan ceritanya itu Nabi Ibrahim itu pernah berkata atau meminta ya, intinya kan ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana sih kamu itu engkau itu menghidupkan orang-orang yang mati. Lantas Allah pun berfirman kan, apakah kamu itu enggak beriman? Qala bala walakin lihat ma'inna qalbi. Nah, ini jadi dalil untuk bahwasanya iman itu bertambah. Yang dimaksud bertambah itu bukan iman ya, tapi ketenangannya itu apa? Ini dalilnya Al-Baqarah 260. Bahwasanya Nabi Ibrahim kan menjawab juga tuh, aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Nah, jadi intinya supaya ziyadatu tumaninah ya, tumaninah an-nafs. Jadi yang dimaksud bertambah tersebut ya bukan bertambah imannya, tapi emang bertambah tenangnya. Amma idza utliqa bima'na at-tasdiq at-taqlidi fadzalika la sabila ila jahdi tafawuz fihi fa inna nudriku bihi musyahada min halil yahudi fi tasmimihi ala aqdihi wa min halin nasrani wal muslimi tafawutan hatta anna al-wahida minhum la yu'athiru fi nafsihi wa halla aqdi lam bihi at-tahwilati wa takhwifati wa la tahqiqati al-ilmiyata wa la takhayyulati al-iqna'iyata wal wahidu minhum ma'a kaunihi jaziman fi i'tiqadihi takunu nafsuhu atwa'a liqabulil yaqin wa dhalika li'anna al-i'tiqada 'ala al-qalbi mithlu uqdatin laysa fiha nishrahun wa bardin yaqinin wal uqdah takhtalifu fi shiddatiha wa dha'fuha fala yunkiru hadha at-tafawut munsifun wa inna ma yankiru alladhi sami'u min al-ulum wal i'tiqadas asamiyaha wa lam yudriku min anfusihim dzauqiha. Jadi intinya gini aja lah, langsung saja ya. Soalnya kalau terlak ini pasti lama. Jadi intinya dalam pembahasan ini, apabila misalnya iman itu dikatakan dengan makna tasdik taklidi, nah maka tidak ada lagi bantahan bahwasanya iman itu ada tingkatannya gitu. Tadi kan nggak ada tingkatan yang atas bahasannya. Nah yang kedua ini pasti saja ada tingkatan itu kan. Karena apa? Karena ya keyakinan seseorang itu ya beda satu sama lain ya, ikatan. Nah maka ada yang kuat
ikatannya atau imannya kuat, ada juga yang lemah gitu kan. Maka tentu saja orang yang bijak itu tidak bisa memungkiri hal ini. Maksudnya ya antara iman ini tentu saja ada tingkatannya, antara yang lemah dan yang kuat, intinya gitu ya. Dan orang-orang yang mengingkari tingkatan ini adalah orang-orang yang hanya mendengarkan ilmu itu dari otodidak saja gitu kan, tapi tidak merasakan zauq intuisinya gimana, bahwasanya iman itu emang tatkala emang ada bertambahnya, ada berkurangnya gitu. Nah, yang terakhir, wa amma idza utliqa bima'na tsalits wa huwa al-'amalu ma'a tasdiq fala yakhfa turuqin tafawuti ila nafsil amal wa hal yatataraqu bisababil muwadhabah halil amal tafawutun ila nafsi tasdiq hadza fihi nadharun wa tarku mudahana fi mithli hadzal maqam aulal wal haqqu ahaqqu ma qila. Nah, yang terakhir ini, jika iman itu digunakan nih makna ketiga, yaitu beramal bersamaan dengan keyakinan ya, tadi kan disertai amal disertai keyakinan ya, supaya lebih yakin. Nah, maka dalam hal ini tuh tentu saja tidak diragukan lagi ya, bahwasanya tingkatan iman itu pasti ada gitu kan. Ya namanya amal pasti ada tingkatannya lah. Otomatis dia itu emang lagi benar-benar yakin atau gimana. Intinya yang ketiga ini, apabila iman digunakan dengan makna amal, al-amal ma'atasdik, tentu saja ada tingkatannya. Tidak bisa dimungkiri lagi, pasti ada tingkatannya. Dan apakah munculnya tindakan ini atau iman ini disebabkan oleh apa yang dilakukan secara al-muwadzabah, di sini al-muwadzabah yaitu terus-menerus atau kontinuitas ya, atau bukan gitu kan. Nah, dalam masalah ini harus ditinjau kembali. Intinya yang bahasan ketiga ini, jika saja iman itu bermakna al-amal ma'at tasdik, tentu saja ada tingkatannya. Sebagaimana kan ada tuh, jika kalian mungkin pernah mendengar hadis juga ya, ada ya hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi yang mana Rasulullah bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa atafuhum bi ahli. Nah, sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu ya. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya, otomatis ada tingkatan dong. Nah, adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila nanti ada yang kurang paham atau ditanyakan, mungkin di sesi akhir, sekarang ke sesi berikutnya.